Amin. Shalom, silakan duduk. Saudara, kita pasti ingin hidup kekristenan kita itu makin hari makin dewasa, makin hari makin baik. Karena firman Tuhan berkata, kalau dulu kita anak-anak, kita harus jadi dewasa. Hari ini kita akan makan sesuatu yang sedikit keras, bukan susu, tapi yang lebih dalam lagi. Karena kita percaya bahwa Kristenan kita ini bukan Kristen yang agamawi, tapi kita harus punya rasa takut akan Tuhan yang lebih baik. Hari ini kita akan belajar tentang takut akan Tuhan yang tentunya akan lebih dewasa, lebih murni. Nah, banyak orang itu punya rasa takut akan Tuhan dengan berbagai cara, berbagai macam hal, dari sudut pandang yang banyak hal. Tapi kita belajar dua dimensi aja yang harus kita tahu, dan saya percaya dan saya berharap kita akan pulang dari tempat ini, kita akan punya rasa takut akan Tuhan yang lebih murni. Nats Alkitab banyak menulis tentang takut akan Tuhan, banyak ayat. Amsal 25 ayat 12 berkata, Tuhan itu akan menunjukkan jalan mana yang harus dipilih khusus kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya sebutkan ayat, boleh dibuka aja ya proyektornya. Nggak usah tunggu saya minta buka, langsung buka aja secepat Anda bisa buka. Mazmur 115 ayat 12 ngomongnya malah gini, Tuhan itu akan mengingat dan memberkati orang yang takut akan Tuhan. Kalau tadi Amsal 25 ayat 12 berkata Tuhan akan menunjukkan jalan mana sih yang harus Anda pilih khusus kepada orang yang takut akan Tuhan. Kalau Mazmur 115 ayat 12 berkata apa? Tuhan itu akan mengingat dan memberkati. Amsal 10 ayat 27 malah dahsyat. Amsal 10 ayat 27 ngomong gini, takut akan Tuhan itu memperpanjang umur. Siapa yang sini mau panjang umur? Takut akan Tuhan itu memperpanjang umur. Saya pernah takut mati. Saya pernah sakit sampai saya takut mati. Setelah saya banyak ngobrol, terutama kepada gembala kita, Pak Yusak, saya dapat insight, dapat pandangan baru. Ternyata itu, dia kalau ngomong gini, Pak, kau ngomong, bakteri aja enggak punya jantung hidup. Malu saya, gitu kan. Malu saya. Saya baca bunga di padang Tuhan pelihara. Bunga enggak punya ginjal, enggak punya usus, enggak pusing. Saya juga enggak pusing kalau enggak punya usus. Sebab Tuhan tetap buat saya hidup. Jadi ternyata justru takut akan Tuhan itu, tadinya yang dulu saya merasa takut mati, saya jadi berubah, diubah Tuhan jadi takut kehilangan Tuhan, takut kehilangan perkenanan Tuhan. Makanya saya pernah ditanya seorang hamba Tuhan, kalau Anda tahu Pak Adi Sutanto, itu datang ke sini, pagi saya di situ, habis bersih-bersih gereja. Dia ke situ, tempat saya. Namanya siapa? Kamu siapa? Dia tidak tahu saya anaknya Pak Daniel. Tuhan ngomong sama saya loh. Kamu mau apa? Loh, maksudnya Om, ya kamu mau apa? Sekarang dikasih Tuhan. Itu 10 tahun yang lalu lebih mungkin. Maksudnya, ya kamu mau apa? Tuhan ngomong sama saya, tanyain anak muda yang di belakang itu, kamu mau apa? Tuhan kasih kamu hari ini juga. Enggak ingin apa-apa Om, saya cuma ingin berkenan pada Tuhan. Sampai saya mati. Waktu saya sakit, saya ingat itu. Saya nangis. Oh, keliru saya. Saya takut mati. Enggak. Takutlah
Jangan sampai engkau nggak berkenan di hadapan Tuhan. Mati hidup itu urusan Tuhan sama bakteri itu bisa urusannya beda. Anda akan pusing nanti. Cari bakteri, cari jantungnya enggak ada. Dia hidup. Jadi Anda jangan takut. Nah, justru Amsal 22 ayat 4 ngomong gini. Ganjaran takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, kehidupan. Ayo baca. Yang ini keren ini Amsal. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Kekayaan, kehormatan, dan mantep. Justru Anda hidup kalau Anda takut akan Tuhan. Yang tadinya mati ekonomimu, mati hubungan pernikahanmu, justru hidup. Karena kalau engkau takut akan Tuhan. Kalau engkau takut ekonomimu malah hilang, malah habis. Dikatakan, pengkhotbah ngomong apa? Uang itu seperti apa? Bersayap. Saya lupa ayatnya. Dikejar tambah terbang. Jangan, kejaran takut akan Tuhan. Saya waktu cerita tentang saya pernah takut mati itu, saya enggak ngerti, saya dapat getaran khusus di hati saya. Enggak kenapa kok, saya enggak mau cerita itu sebenarnya. Cuma saudara sekarang saya ada yang takut. Saya ngomong sama Anda, jangan takut. Takut akan Tuhan. Hidup, ada kehormatan. Ada apa tadi? Kekayaan bahkan. Ya, kehidupan. Amsal 1 ayat 7 dan Amsal 9 ayat 10 sama ngomongnya. Takut akan Tuhan adalah apa? Permulaan hikmat. Lalu apa yang kita pahami sih mengenai takut akan Tuhan? Yang sering dipakai itu kalimat bahasa aslinya itu pakai kata yare atau yirah. Beberapa ayat tadi yang saya sebutkan itu rata-rata sama. Yare itu bukan takut terancam. Kalau kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 18 itu ngomongnya takutnya terancam, terteror. Tapi kalau pakai yare yang kita baca tadi semuanya itu maksudnya waspada, hati-hati, mencari tahu apa sih yang benar, menjauhi yang jahat. Nanti saya kirim catatan khotbah saya. Takut salah, takut mengecewakan, itu yari. Jadi jangan takut akan Tuhan karena seperti Anda takut sama setan. Terteror, terancam, enggak. Takutlah karena respek, yari itu respek, hormat. Takut dengan makna yang benar, menjauhi yang jahat. Suara saya kira-kira ini agak serak. Dulu soalnya kalau ada pengkhotbah agak serak itu, termasuk Papi, suaranya serak. Saya ini mungkin tambah tua ya, saya nggak tahu. Namun ada beberapa konteks atau dimensi atau sudut pandang mengenai takut akan Tuhan. Ada dua yang kita mau bahas. Yang pertama itu takut karena ada akibatnya. Takut karena takut ada hukuman yang diterima. Saudara, baru tadi malam saya di WA orang. Pak, caranya ngetes calon pasangan yang takut akan Tuhan itu gimana? Tanya, kok yo pas aku nyiap khotbah ini. Mateng salah alamat kamu, tambah tak oncei. Takut akan Tuhan itu menurutmu gimana? Disebutkan yang teori-teori indah. Kalau engkau takut akan Tuhan, karena takut terancam sesuatu, akibatnya apa? Takut karena ada akibatnya, bukan salah, tapi itu masih belum sepenuhnya murni. Itu belum dewasa. Itu masih takut akan Tuhan yang seringkali didoktrin orang tua kita, sejak kita kecil. Jangan gitu loh, nanti Tuhan marah loh. Ya toh? Kita masih kecil kan gitu. Atau kita yang bapak, yang ibu-ibu sering mendoktrin anak kita gitu. Nanti kamu masuk neraka loh. Nanti kamu apa? Gak diberkati Tuhan loh. Kalau gak baca kitab. Jadi anak itu diancam terus. Kita dari kecil diancam terus. Nanti Tuhan gak berkati loh. Nanti gak naik kelas loh kalau gak baca kitab. Nanti begini loh. Nanti begini. Takutnya takut
akibat. Gak diberkati loh nanti. Masuk neraka loh. Dari kecil kita diancam takut akan Tuhan dengan sudut pandang apa akibatnya. Betul apa betul. Tapi enggak apa-apa. Hari ini kita dapat insight yang baru. Kita buka 1 Yohanes 4 ayat 18. Kalau enggak baca bersama itu katanya bukan khotbah. 1 Yohanes 4 ayat 18. Yang sudah dapat katakan amin. Yang mau dibayar utangnya katakan amin. Banter tambahan. Ngeri. Memang begitu, takut akan Tuhan itu berbahaya, macam-macam jenisnya. Yang mau ini lebih ngeri ya, siap. Yang minggu depan mau berkat ganda, katakan amin. Tambah banter tambah ke. Dahsyat memang. Takut akan Tuhan, takut. Gini ini sudah kelihatan Anda itu suka takut akan Tuhan karena terancam. Gak amin, gak dati. Lihat, takut akibatnya. Lapo mau amin lu, ke amin rugi, serba salah ya. Kita baca sama-sama. Di dalam kasih tidak ada takut. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Grekanya atau Yunaninya pakai bahasa phobos. Phobos itu terteror, terancam. Nah, tadi saya kan bilang, kalau Anda selama ini diajari sejak kecil takut akan Tuhan karena takut akibatnya, ya enggak salah sebenarnya. Tetap aja kita tetap Kristen dan tetap kita setia pada Tuhan. Titik, kita percaya Yesus itu juru selamat, sudah enggak ada masalah. Cuma Yohanes berkata apa? Tidak sempurna. Nah, hari ini kita belajar yang takut akan Tuhan yang lebih sempurna. Jujur bahwa takut akan Tuhan yang versi karena takut akibatnya itu karena dari kecil saya dapat doktrin seperti itu ya. Ya kadang juga takut akan Tuhan karena akibatnya. Sudah mendarah daging nih, sudah 40 tahun nih. Baru tahu rahasia ini. Nah, Anda-anda yang remaja-remaja, beruntunglah kalian. Nggak usah nunggu tua kayak saya, Anda sudah ngerti hari ini. Takut akan Tuhan yang benar, yang murni, yang sempurna itu gimana? Ya, berarti kan anak muda-muda. Jadi jangan kayak yang WA saya tadi malam. Pak, caranya ngetes, ini saya deket sama orang, Pak. Caranya ngetes dia takut akan Tuhan. Saya itu dalam hati gemes gini. Terus, Nek, kamu dapat yang takut akan Tuhan, namanya kamu takut akan Tuhan. Nggak sepadan, nggak gini loh. Anda itu nggak usah, saya bilang gini, kalau kamu mau ngetes dengan pertanyaan, gampang. Anda yang remaja-remaja ini yang mau nanti rencana-rencana mau ada, kan pasti kan pacaran, enggak mungkin enggak pacaran ya. Jangan selibat, enak menikah. Ada kok aja temennya ya. Apalagi kalau sakit, ada sing ngopeni. Nah, jadi jangan cuma tanya, karena jawaban sehebat apapun Anda bisa tanya orang, ngetes orang takut akan Tuhan atau enggak. Kan biasanya kan teorinya gitu ya. Apa kriteria pasangan apa namanya? Idamanmu. Cinta akan Tuhan. Kepret Elek gelem tak pesek. Nomor 1 tidak pesek. Itu pasti. Sudah enggak usah munafik. Ya kamu cari takut akan Tuhan. Tapi cara ngetesnya gimana? Karena teori sama praktek kadang beda. Nah, 1 Yohanes berkata kalau engkau takut, engkau tidak sempurna. Karena takut itu mengandung apa? Hukuman. Nah, takut akan Tuhan yang pertama itu karena akibatnya. Takut muncul pandangan pihak buruk dari pihak lain. Kok kayaknya enggak takut akan Tuhan ya? Biasanya siapa ini? Orang Farisi. Orang Farisi itu kan paling takut kelihatan enggak rohani, betul ya? Jangan takut akan Tuhan di depan hanya orang lain. Jangan karena orang lain ngelihat. Atau karena muncul perasaan bersalah karena merasa berbuat dosa. Atau takut dianggap tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu semua takut akan Tuhan karena ada akibatnya engkau dipandang tidak rohani. Jangan. Takut akan Tuhan ya takut akan Tuhan. Walaupun engkau di kamar sendirian,
tetap takut akan Tuhan. Termasuk takut akan Tuhan karena apa tadi saya bilang, karena akibatnya kan. Karena kehilangan perlindungan Tuhan, kehilangan berkat Tuhan, karena takut nanti nggak dipelihara Tuhan. Ini takut-takut akan Tuhan yang nggak sempurna. Karena takut ada hukumannya. Sampai tadi saya bilang apa? Takut karena masuk neraka. Kalau engkau tidak berbuat dosa karena takut masuk neraka, itu baik, tapi tidak sempurna. Roma 12 berkata apa? Hendaklah engkau dirubah pembaharuan budimu supaya engkau tahu apa yang apa? Baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Hari ini takut akan Tuhanmu itu baik, tapi belum sempurna. Saya kasih tahu, siapa yang sempurna itu? Takut akan Tuhan karena melinggar. Ada orang takut akan Tuhan karena takut melanggar perintah Tuhan karena takut apa? Karma, takut tabur tuai. Saya tidak nyubit karena takut dicubit. Saya tidak jahat sama orang karena takut menuai dijahati orang. Jadi takutnya baik tapi tidak sempurna. Takut tidak masuk surga, takut kena kutuk dosa, takut kehilangan keselamatan. Dua jenis takut akan Tuhan itu, jenis takut akan Tuhan yang ini termotivasi karena takut akibatnya. Karena itu hubungan dangkal antara umat Tuhan dengan Tuhannya biasanya hanya bersifat karena adanya dorongan butuh sesuatu dari Tuhan. Karena dia butuh sesuatu dari Tuhan, entah itu kesembuhan, entah itu berkat, entah panjang umur, entah sorga, entah apapun, didorong seperti itu, akhirnya hubungannya hanya hubungan antara Tuhan dan umatnya, titik. Padahal di dalam kekristenan itu tidak bicara soal agama. Ada beberapa orang yang tidak Kristen karena dia bertindak bijaksana. Dia masih belum bisa mengakui di depan umum. Di luarnya KTP-nya masih agama lain tapi hatinya percaya Yesus juga ada. Tapi jangan ditiru ya, karena itu kadang keadaannya berbeda. Karena itu kekristenan bukan bicara soal apa? Agama KTP-mu enggak. Tapi mengenai adanya hubungan. Hubungan apa sih Pak? Banyak. Kalau Anda dalam kekristenan hubungan itu banyak. Hubungan antara bapak sama anak, hubungan antara mempelai, hubungan Yesus berkata, kamulah sahabatku. Hubungan antara anak sulung dengan saudaranya, Yesus berkata apa? Aku yang sulung, kamu yang kemudian. Hubungan antara gembala dengan dombanya, banyak hubungan yang ditulis dalam Alkitab. Karena itu takut akan Tuhan, jangan cuma takut akibatnya, tapi Anda harus punya sebab yang mendalam, yang kuat, supaya takut akan Tuhanmu itu tetap takut akan Tuhan meskipun engkau di kamar sendirian. Yaitu bicara tentang hubungan. Matius 5 ayat 20 berkata gini, kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih dari apa? Ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau hubunganmu cuma seperti orang Farisi, takut dilihat tidak rohani, takut supaya engkau dilihat baik, bukan karena ada hubungan. Siapa yang di sini kalau datang ke kondangan, masuk dalam amplop 10.000, nggak enak kalau nggak pernah nggak datang ke kondangan ngasih karena nggak enak kalau nggak ngasih. Ini saya coba gambarkan yang gampang. Beda dengan Anda kenal baik, Anda ngasih yang terbaik itu beda. Amplopnya sama putihnya, isinya beda. Takut akan Tuhan itu seperti itu. Kalau engkau takut karena sesuatu
akibatnya yang Anda terima, maka motifnya itu kurang baik. Bukan kurang baik ya, kurang sempurna. Nah, takut akan Tuhan yang kedua ini, motifnya karena, tadi akibat ya, ini sebab. Sebab apa sih Pak? Sebab apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidupmu. Sebab Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita harus mengasihi Allah. Sebab Tuhan sudah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Sebab dia sudah membuktikan kasihnya lebih dulu kepada kita. Firman Tuhan berkata apa? Kita mengasihi sebab dia lebih dahulu mengasihi kita. Jadi motif kedua ini bukan karena takut akibatnya. Yang sempurna apa? Motifnya apa? Yesus. Motifnya adalah membalas kasihnya Tuhan. Motifnya adalah motif hubungan. Kita harus takut akan Tuhan bukan karena kita takut terancam kena kutuk dosa atau kita nggak diberkati Tuhan. Kita takut akan Tuhan karena rasa hormat kita kepada Tuhan. Mengagumi kemahakuasaan Tuhan. Sebab dia yang besar dan layak, dikatakan apa? Dipuji. Rasa ingin membalas kasihnya atas segala kebaikan Tuhan. Saya kan dari dulu pernah ngomong, Anda itu kok takut gak dipelihara Tuhan? Anda itu sudah dipelihara Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan akan melanjutkan kasih setiamu. Jadi, kalau hari ini Anda ada, saya tidak pernah, sejak papi saya merintis jemaat, saya sejak kecil bayi orok elek sampai sekarang nggak pernah dengar jemaat mati nggak bisa makan. Kalaupun nggak bisa makan, itu mujizat mahnya nggak sakit. Kalaupun gasnya habis, kompornya tetap nyala. Karena saya tidak pernah melihat Tuhan tidak memelihara jemaat ini. Dari yang dahulu masih ada sampai pindah, ada yang meninggal, ada yang resign, ada yang macam-macam. Tapi saya tidak pernah dengar Tuhan tidak memelihara. Sebab inilah dasar yang kuat. Bahwa Tuhan itu bukan ini. Beda antara kita takut akan Tuhan karena takut nggak dipelihara nanti. Enggak. Kita takut akan Tuhan sebab dia sudah membuktikan sampai hari ini Tuhan memelihara engkau. Itu yang sempurna. Karena kita mengingat-ingat kasihnya. Kita mengingat-ingat masa lalu kita. Tuhan sudah berbuat yang baik. Jadi takutlah akan Tuhan. Karena engkau tidak ingin mendukakan hati Tuhan. Jangan takut akan Tuhan karena engkau takut nanti nggak diberkati. Aku nggak baca Alkitab nanti aku nggak diberkati. Bacalah Alkitab. Sebab hanya itulah kekuatanmu. Jangan doktrin anak-anakmu dengan doktrin yang salah. Jangan ancam anak-anakmu. Nanti Tuhan tidak memelihara engkau. Kalau Bapak di surga ngamuk, datang ke kamarmu, kapok kamu. Aku tidak sejahat ceritamu ke anakmu. Aku tuh maha baik. Dia itu baik. Malah dikatakan apa? Dia tetap setia. Meskipun kita tidak setia. Tapi engkau selalu menggambarkan ke anak-anakmu dan orang tua kita mendoktrin kita. Seakan-akan Tuhan itu sangat jahat. Tidak baca Alkitab satu hari aja. Langsung gak diberkati Tuhan. Tunjukkan ke anakmu bahwa kalau engkau gak baca Alkitab, kau tidak punya kekuatan. Sebab firman Tuhan berkata, Injil itu adalah the power of God, kekuatan Allah. Makanya kalau orang sakit, engkau bacakan Injil, lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, kanker sembuh. Kenapa? Injil itu kekuatan Allah, kekuatan Tuhan yang maha besar. Jadi jangan baca Alkitab karena engkau takut, ketakutan.
tapi karena engkau mengasihi dia. Karena kau kepingin tahu lebih dekat tentang siapa Tuhan yang ajaib itu. Ngomong, nak, bacaan Alkitab. Kenal Tuhan yang sudah memelihara mama dari kecil sampai sekarang. Kenal Tuhan ini. Supaya Tuhan ini kau kenal, kalau engkau kenal, engkau tidak akan pernah binasa. Sebab Hosea berkata, umatku binasa karena tidak kenal Tuhan. Bagaimana engkau kenal Tuhan kalau engkau baca Alkitab, baca enggak? Nah, ajaran seperti ini ajarkan ke anak cucumu. Supaya anak cucumu kenal Tuhan dengan pengertian yang benar. Saudara, takutlah akan Tuhan dengan perasaan ingin menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan yang sudah menyenangkan memeliharamu. Sadarilah, takut akan Tuhan dengan kesadaran bahwa kita tidak ingin kehilangan hubungan. Itulah kenapa Daud tidak kepingin apa-apa. Waktu dia berbuat dosa dengan Batseba, waktu Samuel memanggil dia dan marah sama dia, waktu Tuhan marah lewat Samuel ke dia, jangan ambil apa-apa. Ambil apapun, tapi jangan ambil rohmu. Sebab dia punya hubungan. Sebab dia takut akan Tuhan karena dia mengasihi Tuhan. Dia lebih milih kehilangan lainnya, tapi tidak kehilangan hubungan dengan Tuhan. Takutlah akan Tuhan karena engkau cinta sama Tuhan. Saudara, siapapun yang Anda cintai, mau orang tua, mau anak, mau saudara, mau pasangan. Apakah Anda pernah dengan sengaja melakukan sesuatu yang bakal mendukakan orang yang kau kasih? Enggak. Suami-suami, istri-istri, kalau engkau tahu pasanganmu enggak doyan sambel, masa sengaja gini? Tak kasih lombok 20, mati kamu 20. Enggak kan? Disingkirkan sambelnya. Karena tahu orang yang dikasihinya sakit perut kalau makan ini. Itu loh, takut akan Tuhan tuh yang seperti itu. Dasarnya harus cinta. Jangan takut karena terancam akibatnya, tapi sebab engkau mencintai. Saudara, setiap perbuatan itu kan pasti ada motifnya. Kalau sadar ya, contoh. Saya mau ambil bolpen ini, motifnya saya mau nulis, butuh menulis. Tapi ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan tanpa sadar. Misalnya apa? Otomatis, refleks. Contoh, ada kalau Anda naik motor, naik sepeda, jalan kaki, ada kayak kelilipan sesuatu. Pasti refleks matamu merem gini ya toh. Itu refleks. Ada perbuatan-perbuatan yang karena refleks dan ada karena apa? Karakter. Karena kebiasaan. Jadi kalau engkau anak-anak muda, kalau engkau khususnya ya saya pesan sama anak-anak muda ya dari 0 sampai SMA lah, anggap anak muda. Kuliah setengah tua. Kalau engkau tidak mau berbuat sesuatu yang mendukakan hati Tuhan, jagalah pergaulanmu. Karena kalau sudah bergaul, itu terbiasa jadi karakter engkau akan secara refleks mendukakan hati Tuhan. Kalau pergaulanmu tidak baik. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara yang dikasih Tuhan, tua muda, anak-anak, mulailah motif akan keagamaan kita itu jangan seperti orang Farisi. Biarlah kita takut akan Tuhan karena kita cinta Tuhan. Supaya kita tidak memuliakan Tuhan hanya dengan bibirnya. Matius 15 ayat 8 berkata, bangsa ini yang ngomong Yesus ya. Yesus memang mengutip perjanjian lama. Matius 15 ayat 8,
bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jangan takut akan Tuhan. Orang lihat engkau takut akan Tuhan, ngasih perpuluhan dan sebagainya. Tapi hatimu jauh. Siapa yang di sini ngasih perpuluhan karena takut dilalang pelahap? Hari ini bertobat. Siapa yang ngasih perpuluhan hari ini karena takut kalau pas tingkap langit dibuka Anda tidak kedapatan bagian? Bertobat. Berilah perpuluhan. Karena itu bukan hakmu, itu haknya Tuhan. Jangan pernah lagi ngasih perpuluhan di luar dasar cinta dengan Tuhan. Takutlah akan Tuhan, kasihi Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah lihat yang di luar kok. Kita buka 1 Samuel 16 ayat 7. Tuhan itu tidak jadi tipu, gembalamu bisa ditipu, tetanggamu bisa ditipu, bahkan pasanganmu bisa ditipu. Tapi Tuhan tidak bisa. 1 Samuel 16 ayat 7, tetapi berfirman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah hati-hati. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Saudara, hari ini ubah dimensi takut akan Tuhan. Dari takut akibatnya, jadi takut karena sebab engkau mengasihi dia. Takutlah akan Tuhan karena mengasihinya. Bukan karena takut nanti enggak dikasihi Tuhan. Taatilah segala perintahnya karena ingin membalas kebaikannya. Dan pengorbanan salibnya. Sebab kita ingin menyenangkan hatinya lebih lagi. Bukan patuh taat sama Tuhan karena didorong ingin dapat sesuatu. Jangan perpuluhan karena mental dagang. Jangan bingung dengan 100 kali ganda dan 50 kali ganda. Saudara, mampukah engkau membenci saudaramu dan membalas dendam seperti untuk Tuhan? Tidak bisa. Saudara, kalau Anda buka Matius 24 ayat 12. Jika kita mengasihi orang dengan belas kasihan kepada manusia karena cuma kasihan sama orang itu. Tapi saat responnya tidak seperti kita harapkan. Kita kepinginnya ngomongi baik-baik, responnya tidak baik. Kita kepinginnya sudah kita rela, beras kita sebagian kita kasih ke orang, tambah dihina, ngasih kok beras toh, enggak sekalian minyaknya. Nah, kalau engkau mengasihi orang tapi responnya tidak baik, maka kasihmu kan jadi dingin. Karena Matius 24 ayat 12 berkata, karena kedurhakaan kasih orang bisa jadi dingin. Tapi firman Tuhan berkata, orang yang setia akan selamat. Anda jangan pernah kasihan menabur atau mengasihi orang hanya dengan kasihan sama orangnya itu aja. Tapi biarlah kita seperti yang dikatakan Kolose 3:23. Kasihilah, naburlah seperti untuk Tuhan. Jadi waktu responnya itu tidak baik, kasihmu tidak dingin. Milikilah dasar yang kuat dalam takut akan Tuhan. Bangunlah di atas batu agar kokoh dan kuat. Yesus itu pernah ngasih perumpamaan dalam Matius pasal 7 ayat 24. Kalau ada orang bangun di atas pasir, begitu badai datang, rumah itu roboh. Tapi kalau engkau bangun di atas batu yang kuat, batu itu siapa? 1 Korintus 4, 10 ayat 4. Dialah, 1 Korintus 10 ayat 4, dialah batu karang yang teguh. Dan dia yang tidak berubah selama-lamanya. Kalau dasarmu takut akan Tuhan, karena cuma takut akibat-akibat, takut dosa, takut masuk neraka, takut dilihat orang tidak suci, takut nanti gak diberkati, takut terancam terus hidupmu. Itu engkau bangun dasar takut akan Tuhan, hidup keagamaanmu di atas pasir. Tapi kalau engkau membangun
takut akan Tuhanmu di atas batu karang yang teguh. Karena engkau mengasihi Tuhan. Sebab dikatakan apa? 1 Yohanes 4 ayat 8, karena Tuhan adalah, kita baca 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Tuhan, sebab Tuhan adalah kasih. Batu karang itu siapa? Tuhan. Tuhan itu apa? Kasih. Kalau engkau mau takut akan Tuhan dengan konsisten dan teguh, dengan lebih sempurna, bangunlah takut karena mengasihi Tuhan. Saya undang tim musik maju ke depan. Kita bangkit berdiri. Saudara, kita ini sulit mengasihi Tuhan kalau kita sudah mengasihi yang lain. Apa itu, saudara? Ya enggak tahu. Bisa dirimu sendiri, bisa mamon. Bisa enggak engkau jadi hamba Tuhan dan hamba mamon? Bisa enggak engkau mengasihi mamon tapi mengasihi Tuhan? Kalau engkau takut akan Tuhan atas dasar mamon, takut enggak diberkati. Hati-hati. Suatu saat engkau bisa kecewa dan engkau enggak lagi takut akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan karena engkau mengasihi Dia. Jadi kasih kita kepada Tuhan dasarnya karena kita mengasihi Tuhan. Takutlah akan Tuhan bukan karena takut akibatnya, namun takutlah akan Tuhan sebab Dia layak dihormati, dikagumi dan dibalas kasih-Nya. Takutlah akan Tuhan sebab kita mengasihi Dia. Mari kita tundukkan kepala. Musik nyanyikan penyembahan. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Pakai emas murni. Menyenangkan-Mu. 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 Biarlah kami hari ini boleh Tuhan mengubah paradigma kami. Kami tidak lagi takut akan Tuhan karena takut mati, karena takut susah, karena takut tidak diberkati. Kami mau takut akan Tuhan karena Engkau sudah mengasihi kami, karena kami membalas cinta-Mu kepada kami, karena Engkau dari kami lahir sampai hari ini Engkau sudah memelihara kami. Biarlah kami takut akan Tuhan karena kami atas dasar yang teguh, yaitu Kristus sendiri, sebab Kristus itu adalah kasih. Kami percaya Tuhan, kami makin hari biarlah Engkau bawa kami makin ingin menyenangkan hati-Mu, karena kami ingin menyenangkan orang pribadi yang kami kasih, yaitu Engkau ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi jemaat yang militan bukan hanya karena keagamaan, kebiasaan-kebiasaan agama, tapi kamu mau militan dalam cinta kami, kasih kami. Kami memang kawanan kecil, tapi kami tahu kasih kami kepada Engkau itu boleh menggoncangkan sorga. So pada kumpulan jemaat-jemaat yang sederhana,
tapi hatinya tidak sederhana. Tampilan kami mungkin biasa Tuhan, rumah kami mungkin biasa, tapi cinta kami luar biasa pada Engkau. Tuhan, kami memang orang yang tidak mewah, yang biasa, tapi hati kami mewah mengasihi Engkau. Kami sangat merindukan Engkau. Berikan Tuhan jemaat ini hati yang cinta. Bahkan cintanya itu akan menghanguskan mereka. Mereka tidak akan tahan sedetik pun tidak menyembah Engkau. Bahwa mereka sehari pun mereka tidak baca dan tidak renungan firman, mereka akan merasa tidak ada yang hilang. Karena mereka tidak lagi Kristen-Kristen yang agamawi, tapi Kristen yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Bawa mereka Tuhan, supaya mereka makin hari makin menyenangkan. Dan menyenangkan Tuhan caranya adalah dengan takut akan Tuhan. Kami tidak lagi takut tidak diberkati, tapi kami mulai hari ini ubah Tuhan. Kami takut kalau kami tidak taat pada perintah firman. Kami takut mendukakan hatimu Tuhan. Kami takut tidak menyenangkan hatimu, karena kerinduan kami hanya satu. Seperti Daud berkata, yang kuingini di bumi dan di surga hanyalah Engkau. Tidak ada yang lain yang kami mau. Bawa kami ke level itu Tuhan. Bawa, bahkan kalau perlu Kau paksa jemaatmu ini, bawa ke level mengasihi Tuhan. Seperti Daud yang mengasihi Tuhan, seperti Yesus yang dihanguskan oleh cintanya kepada rumahmu. Biarlah bawa jemaat-jemaatmu ini supaya tetap setia ibadah, bukan karena kebiasaan hari Minggu, tapi karena takut akan Tuhan. Bukan takut kalau nggak ibadah nggak diberkati, tapi boleh mereka ibadah karena mencintai Tuhannya. Terima kasih Bapak, bahwa kami makin sempurna dalam takut akan Tuhan, makin sempurna. Terima kasih Bapak. Akhir zaman ini kesempatan kami tidak banyak. Ini sudah akhir zaman Tuhan. Segera percepatan rohani dalam hidup kami, supaya kami boleh punya dasar yang kuat dalam takut akan Tuhan, yaitu karena mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus aku meteraikan firman ini dengan darah domba Allah, dengan kuasa darah Yesus, dalam nama Yesus, supaya firman ini jadi benih yang baik, bertumbuh bahkan berbuah. Di dalam nama Yesus. Haleluya.